Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah sehat ya. Maka dari itu kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kasih sayangnya, limpahan rahmat kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di perkuliahan kita pada pagi hari ini. Seperti biasa ya, kita melakukan perkuliahan di pertemuan keberapa kita ini? Pertemuan ke-12. Oke, untuk itu sebelum kita mulai perkuliahan, silakan untuk di-scan dulu barcode-nya agar saya mengetahui siapa yang tidak berhadir hari ini. Alhamdulillah ada 22 orang yang hadir, 2 teman kita berhalangan hadir, 1 sakit dan 1 izin. Baik. Nah, hari ini kita akan bahas materi mengenai apa judulnya? Biodiversity. Iya, biodiversity atau biodiversitas. Sekedar untuk mengingatkan bahwa hari ini kita pertemuan ke-12, yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup ya. Nah itu kemarin kita udah belajar bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup, ya kan? Ternyata ada 5 kingdom berdasarkan si Robert Howitt Tucker. Nah maka hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih keragaman makhluk hidup tersebut, gitu ya. Oke? Capaian mata kuliah kita hari ini yaitu ada 2, yang mana saya harap kalian mampu untuk menjelaskan konsep dari biodiversitas. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyajikan gitu ya pembelajaran mengenai materi biodiversitas ini menggunakan media digital maupun non digital. Nah, adapun yang kita bahas mengenai biodiversitas itu ada dari definisinya, kemudian tingkatan dari biodiversitas, contohnya dan manfaatnya, kemudian bagaimana menggunakan media ajar yang menyajikan materi biodiversitas, pastinya dengan menggunakan media digital maupun non digital, kemudian contoh pengembangan pengajaran media biodiversitas ini dalam pembelajaran seperti itu, agar saya harapkan kalian mampu untuk mengembangkan media ini seperti itu di pembelajaran selanjutnya. Dan terakhir kita nanti ada kuis ya, seperti biasa kita ada pretest dan post-test. Baik, agenda pertama sudah saya laksanakan. Agenda kedua pembacaan doa oleh Ahsanu. Kepada Ahsanu saya persilahkan. Oke, alhamdulillah berdoa sudah selesai. Nah, kira-kira nih, ini gambar apa dan apa yang tersirat di pikiran kalian ketika melihat gambar ini? Oke, silakan Aswina. Keanekaragaman ras. Oke, ada lagi yang lain? Oke, saya pancing ya. Ras apa? Keanekaragaman ras siapa? Ya, ras suku. Oke. Ini kira-kira jenisnya jenis apa? Manusia. Itu tadi keanekaragaman ras manusia. Nah, kemarin kan di pembelajaran klasifikasi makhluk hidup kita udah belajar tuh sistematika, ada dari kingdom, phylum, ya kan, kemudian ordo, famili, ordo, famili, genus sampai spesies. Nah, ini spesiesnya adalah manusia. Nah, coba kita lihat. Ada bermacam-macam tuh ya kan, ada seperti ras mongoloid itu mata sipit ya kan, hidung pesek. Nah, ada juga ras kayak bule gitu kan, ada yang Asia dan lain macamnya, beragam dia ya. Oke, itu menunjukkan keragaman nggak? Iya, keragaman ras manusia. Nah, jadi sebenarnya apa itu keragaman atau biodiversitas? Siapa yang mau memberikan pendapat? Jadi biodiversitas itu adalah keragaman makhluk hidup yang terdapat di bumi yang mencakup variasi gen, spesies dan ekosistem. Oke, baik. Baik sekali ya penjelasan dari Aurora tadi. Nah, simpelnya biodiversitas itu apa? Ini kita ambil dari beberapa suku kata atau kata yang membentuk kata biodiversitas. Ada bio dan diversitas ya.
Jadi bio makhluk hidup gitu ya kan. Diversitas itu adalah keragaman. Jadi biodiversitas ini adalah sebuah istilah ya, yang menggambarkan keragaman dari kehidupan yang ada di bumi. Termasuk jumlahnya, frekuensinya, karakteristiknya, ya kan? Dan apa variasi-variasi interaksi dari variasi-variasi dari makhluk hidup itu sendiri di mana? Di lingkungan, ya, in the environment. Nah, ada berapa tingkatannya? Ternyata ada di 3. Ada variasi gen, ya kan? Ada keragaman gen, keragaman spesies, dan keragaman apalagi ekosistem. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa bedanya ini? Maka dari itu, untuk mengetahui kalian tahu atau tidaknya, silahkan di-scan dulu barcode-nya, kemudian dikerjakan pretestnya dari gambar ini, oke? Nah, ada 13% yang jawab gen. Ada 52% yang jawab spesies, dan masih ada 35% yang jawab ragu-ragu. Nah, maka dari itu kita pelajari sekarang gitu ya. Oke, kita mulai dari keragaman tingkat gen. Apa sih itu keragaman tingkat gen? Adalah keragaman susunan gen. Susunan gen dalam artian adalah genotipnya. Ya. Di mana? Di dalam satu individu. Nah, hal ini, keragaman tingkat gen ini dapat apa? Dapat memunculkan perbedaan fenotip. Apa itu fenotip? Kenampakan, ya. Kenampakan dari individu tersebut di satu spesies yang sama. Dia masih satu spesies yang sama. Contohnya gimana? Nah, contohnya ini. Ini adalah bunga tulip. Semuanya ini tulip. Tulip itu semua, tapi apanya yang membuat beda? Gen warna, that's right. Gen warna. Ada warna merah, kuning, pink, dan lain sebagainya. Apakah mereka dalam satu gen yang sama? Sama. Apakah mereka dalam satu spesies yang sama? Sama. Tapi gennya berbeda dalam hal warna, dalam hal variasi warna, sehingga memunculkan fenotip yang berbeda dalam sisi warna. Oke? Yang kedua, anak kucing dilahirkan dari satu induk yang sama. Tapi kenapa warnanya berbeda? Ternyata ada susunan, ada variasi-variasi genotip di situ. Bisa? Bisa ya. Yang kedua, keragaman tingkat spesies. Nah, contohnya apa, Bu? Nah, ini bangsa apa? Bangsa kucing kan? Tapi spesiesnya apakah sama beda? Ada singa, ada harimau, ada cheetah, ada macan tutul, ada panther. Ini adalah satu keragaman variasi yang berbeda di dalam tingkat spesies. Bisa nggak bedakan dengan yang gen tadi? Bisa ya kan? Nah, kalau gen tadi dia masih satu spesies, tapi kalau yang keragaman spesies udah beda spesies. Nah, yang ketiga, variasi atau keragaman ekosistem. Ya kan? Berarti ini apa? Ekosistemnya yang beragam, ya kan? Keragaman habitat. Kan yang menyusun ekosistem kan ada komponen biotik, abiotik. Ini udah berbeda semuanya. Ya kan? Tentunya juga dengan apa? Dengan populasi yang mendiami satu ekosistem tersebut. Contoh, udah beda. Apakah makhluk hidup di padang gurun sama dengan di tundra? Beda, ya kan? Di sabana beda dengan di bawah laut. Nah, inilah variasi tingkat komunitas. Kira-kira bisa nggak membedakannya? Iya, udah bisa ya membedakan di tingkat keragaman tadi. Nah, selanjutnya, apa sih? Kenapa kita harus belajar keragaman? Kenapa kita harus mengklasifikasi makhluk hidup sehingga apa? Sehingga kita tahu keragamannya apa sih manfaatnya. Nah, oke, jadi keragaman itu menurut kalian memperkaya kita atau malah menimbulkan masalah? Memperkaya ya. Kita tarik lagi ke hubungan sosialnya atau moderasinya gitu ya. Keragaman ini memang harusnya memperkaya kita dalam berhubungan sosial, dan akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan manfaat bagi kita sendiri seperti itu. Oke? Saya memperkenalkan ada satu aplikasi yang namanya Planet. Simpelnya misalnya kalian memfoto satu tumbuhan tersebut gitu ya. Ini nanti akan terkonfirmasi dan akan tahu ini kira-kira jenis apa yang mendekati. Nah, aplikasi ini sangat membantu kita dalam menginventarisasi atau mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang akan kita teliti atau kalian mau inventarisasi di lingkungan sekitar. Inventarisasi jenis-jenis tumbuhan gitu ya. Kalian bisa membuatnya menjadi karya ya, artikel ataupun buku. Nah, ini adalah artikel yang udah saya publish ya. Saya di sini mengembangkan buku non-teks ya, non-textbook.
Kalau non textbook artinya dia nggak punya materi, nggak punya soal-soal untuk dibahas. Nah itu dia seperti ini. Ini adalah buku karya saya yang udah saya kembangkan, tapi ini keragaman flora dan fauna di ekosistem mangrove. Nah, jadi mangrove itu banyak ya, banyak jenisnya. Nah, kemudian dapat menjadi sebuah artikel atau sebuah buku. Nah, jadi saya harapkan pembelajaran ini dapat menginspirasi kalian untuk dapat menulis artikel dan membuat buku sesuai dengan flora atau fauna yang kalian identifikasi. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, bagaimana dengan jawaban saya? Sudah terjawab ya? Oke. Nah, maka dari itu untuk menguji pemahaman kalian semua mengenai materi kita hari ini, silahkan scan barcode di depan untuk kita melakukan post test. Pembelajaran kita hari ini mengenai biodiversitas sudah selesai. Nah, maka dari itu kita sampailah di materi kesimpulan. Oke, yuk sama-sama kita menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, coba siapa? Rini, boleh? meliputi sumber pangan, kesehatan, budaya. Kesimpulan yang terakhir itu media digital yang digunakan dalam topik pembelajaran keanekaragaman hayati ini menggunakan aplikasi Planet. Oke, baik. Terima kasih. Tadi sudah disimpulkan oleh perwakilan dari teman-teman mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, terakhir ada tugas. Ya, tugasnya ini berupa project ya. Project mengenai, nah tugasnya kalian saya minta untuk menginventarisasi beberapa tumbuhan menggunakan Planet App ya. Yang ada di mana? Yang ada di sekitar kalian aja, di sekitar kita aja, biar nggak menyulitkan. Boleh di kawasan kampus kita, boleh di tempat tinggal kalian, kawasan tempat tinggal kalian, atau di ekosistem lainnya, itu terserah. Nah, kemudian hasil dari inventarisasi kalian itu kalian sajikan bisa dengan digital media atau media digital. Contohnya seperti video, atau bisa juga kalian sajikan menggunakan media non digital seperti kalian buat poster, clipping, buku saku, atau flipchart. Gitu. Kemudian hasilnya nanti kumpulkan pada tanggal berapa terakhir? 22 Juni 2026. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di perkuliahan hari ini dapat memberikan manfaat bagi diri kita, ya, bagi ilmu pengetahuan dan bagi lingkungan sekitar, seperti itu ya. Baik, saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.